Yang sedang terjadi adalah ambisi bertanding dengan konstitusi. Jadi ambisi Pak Jokowi untuk mengambil sikap paling konyol, yaitu memastikan bahwa dinasti dia akan berkuasa di 2024. Dan itu yang membuat publik marah sebenarnya. Dan kemarahan itu punya dasarnya karena ini semacam olok-olok. Bayangkan misalnya PSI yang ketuanya Kaisang meminta pamannya yang ketua MK untuk meloloskan kakaknya yaitu Gibran untuk jadi calon wakil presiden kan atas permintaan bapaknya tuh. Jadi super dinasti itu. Itu yang saya kira ini satu pelecehan akal sehat publik. Kalau pelecehan konstitusi jelas itu. Jadi satu pelecehan akal sehat publik. Sebetulnya yang terjadi adalah mobilisasi itu. Jadi belum ada keputusan MK, udah beredar poster-poster, saya baca baliho tuh Prabowo, Gibran segala macam. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kemasuk akalannya kan gimana kemasuk akalannya tuh. Kalau kita anggap bahwa Pak Jokowi selalu bilang ini bukan intervensi, yo dari awal kita tahu bahwa hubungan istana dan MK itu hubungan keluarga, bukan lagi hubungan kelembagaan tuh. Karena status dari ketua MK yang adalah ipar Pak Jokowi. Jadi terlihat ini intervensi politik sekaligus intervensi keluarga tuh. Ini dua kali kekonyolan tuh. Ya Pak Yusril benar bahwa hal-hal semacam ini betul-betul melecehkan akal sehat publik. Dan bagi orang yang belajar tata negara, misalnya Yusril, dari pandangan apapun, pandangan hukum positif atau pandangan etika politik, ini konyol nih. Hanya di Indonesia kita melihat bagaimana ambisi itu diselundupkan dengan menguyak-nguyak konstitusi itu. Jadi saya anggap Pak Yusril sama Hendra harus kita dengar pendapatnya, karena itu adalah pendapat dari seseorang yang bertahun-tahun hidup di wilayah kekuasaan dari zaman Pak Harto, dan dia tahu bagaimana sebetulnya efek buruk dari pemaksaan itu terhadap sistem bernegara kita. Yang jadi sensasional itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebetulnya, karena kalau kita lihat aura publik itu makin lama makin sinis pada proses meloloskan Ganjar ini. Tapi mungkin bagi Pak Prabowo ini pragmatisme aja. Tapi saya ingin himbau Pak Prabowo juga untuk memberi sikap bahwa apapun itu, walaupun pragmatisme, untuk Prabowo merasa bahwa ya ada dan tidak adanya Gibran itu tidak akan mempengaruhi elektabilitas dia, karena Gerindra memang sebagai mesin politik sudah bekerja, apalagi di backup oleh nasihat-nasihat konstitusional dari Profesor Yusril misalnya. Tetapi justru di situ Pak Prabowo diminta untuk menjadi negarawan, karena bayangkan misalnya tuh wakil presiden Pak Bung Karno adalah Muhammad Hatta yang betul-betul figur dengan kapasitas yang luar biasa tuh. Lalu Pak Harto tuh wakil presidennya berturut-turut, Hamengkubuwono, Habibie, Trisutrisno. Jadi terlihat bahwa posisi wakil presiden itu betul-betul untuk melengkapi duit tunggal itu tuh, melengkapi presiden dan wakil presiden. Demikian juga selanjutnya SBY, Ibu Mega. Jadi agak aneh, SBY wakil presiden Pak Yusuf Kala tuh. Lalu setelah itu Profesor Ekonomi itu. Jadi kalau kita lihat sekarang misalnya Prabowo diwakili oleh presiden yang adalah Ganjar, yang orang anggap ini dari mana cerita? Dari segi kualitas, dari segi kapasitas. Gibran itu kan ya memang dia wali kota Jawa Solo, tapi juga kita tahu proses itu kan proses yang separuh dikarbit. Apalagi kalau dianggap misalnya diloloskan bukan karena usia, tapi karena pernah menjadi kepala daerah. Mesti ditunjukkan lebih jauh kepala daerah yang sukses apa kepala daerah yang gagal, kan itu jujurnya kan mesti di situ. Jadi sebetulnya kita pandang bahwa kegelisahan publik diwakili oleh keresahan para advokat, juga keresahan para ahli hukum, dan Yusril Mahendra tentu mengerti betul problem konstitusional akan terjadi dan efek politiknya kalau Gibran itu akhirnya diloloskan dan ditempelkan pada Prabowo. Keinginan Prabowo adalah ke dia tuh, karena itu Pak Prabowo sampai sekarang masih nunda tuh komposisinya tuh. Padahal sebetulnya kenapa Pak Prabowo mesti tunda? Kan di situ ada sejumlah orang yang hebat tuh, ada Pak Yusril, ada Pak Erlangga yang bisa dijadikan Prabowo sebagai presiden tuh. Jadi buat apa nunggu Gibran yang sebetulnya bagi generasi baru, kalau saya bergaul dengan anak-anak muda, mereka nggak anggap Gibran itu wakil anak muda.
Bahkan mereka anggap ya Prabowo sendiri sudah mewakili anak muda karena sifat patriotnya, sifat beraninya, pengetahuannya yang luas. Walaupun Prabowo berusia jauh dari usia kemudaan, tapi cara berpikir dia itu disenangi oleh kalangan muda. Jadi menambahkan Gibran itu nggak nambah apa-apa sebetulnya tuh. Jadi kita melihat sebetulnya reaksi publik dan dalam kalkulasi saya, intuisi saya, publik itu tidak mendukung kalau Gibran diloloskan, apalagi kalau Gibran ditempelkan, sekedar ditempelkan pada Prabowo. Kelihatannya begitu tuh, kan nggak mungkin dikirim ke PDIP kan. Bahkan PDIP udah wanti-wanti tuh, saya baca tadi Hasto bilang bahwa Mahkamah Konstitusi supaya bersikap mendengarkan suara rakyat tuh. Jadi PDIP sebetulnya menegur Mahkamah Konstitusi itu. Jadi bayangkan PDIP sendiri yang sebetulnya bergembira karena kadernya masuk wakil presiden justru tidak menyetujui itu. Jadi kita ingin menerangkan pada publik bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu berbahaya bagi konstitusi dan bisa menimbulkan reaksi politik yang besar itu, dan efeknya itu bisa berbalik pada pilihan-pilihan politik. Mungkin akan lebih banyak anak muda yang golput. Sayang betul Pak Prabowo kalau anak muda jadi golput gara-gara Ganjar. Jadi gara-gara Gibran. Jadi Gibran sekarang statusnya liability, bukan aset bagi politik Indonesia. Mungkin nanti 5-6 tahun lagi Gibran itu mulai menyadari bahwa dia harus mampu untuk belajar politik dan bukan sekedar dikarbit untuk ditempelkan pada Prabowo Subianto. Saya kira Ibu Ketua Umum akan jewer dia tuh, karena kalau dia ikut Ibu Ketua Umum mestinya dia masuk dari PDIP itu. Kan ini faktanya dia diusulkan oleh PSI kan, dan PSI dengan Megawati itu mesti ada konflik karena dianggap PSI cawe-cawe untuk melemahkan PDIP. Saya kira Mahkamah Konstitusi juga tidak terlalu dungu untuk membaca kepentingan publik di situ, dan mudah-mudahan itu saya ingin itu dibatalkan sebetulnya itu, karena itu tidak etis dan tidak konstitusional. Ada urusan apa Mahkamah Konstitusi mengatur cawapresnya, apalagi cawapresnya itu direkayasa untuk segera masuk dalam kompetisi, padahal bayangkan publik menunggu Pak Prabowo siapa calon wakil presidennya, Ganjar siapa calon wakil presidennya, dan itu tertunda-tunda karena orang mau menunggu status Gibran. Nah, saya minta Mahkamah Konstitusi untuk batalkan itu supaya jangan jadi konyol. Nanti dianggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu jadi mahkamah keluarga. Paling bagus buat Gibran, ini nasihat saya, karena saya anggap dia junior saya dan mau berguru. Dia pernah bilang mau berguru pada saya, dan sekarang saya kasih kuliah pertama saudara Gibran tuh. Kalaupun Anda diloloskan, Anda bikin konferensi pers, Anda katakan bahwa saya tidak ingin mengkhianati proses demokrasi yang jujur itu kan. Saya nggak mau melangkahi mereka yang udah bekerja susah payah, tiba-tiba saya hanya karena selisih 4 tahun lalu diidealkan atau diistimewakan tuh. Jadi demi nama baik keluarga, saya Gibran menyatakan terima kasih, tapi keputusan itu saya tolak. Itu dia jadi negarawan sejak muda. Jadi saya ingin Gibran mengucapkan itu tuh, bahwa itu Anda punya potensi, tapi potensi Anda bukan hari ini tuh. Your time is not yet, only the day after tomorrow belongs to you. Kira-kira begitu kalau kita mau pastikan itu. Saudara Gibran.